Jadi kita masih berbicara pada ranah analisis leksikal. Nah, kemudian yang mana saja yang termasuk dalam simbol terminal. Jadi simbol terminal itu ada huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C, kemudian simbol operator plus minus dan tambah minus kali ya berpangkatan ya yang apostrof itu. Kemudian simbol tanda baca apa eh, kurung titik dua titik koma dan lain-lain. Kemudian sering yang tercetak table misalnya if then else, dan ini biasanya berlaku pada saat kita mau melakukan operasi looping pada pada saat kita membuat script coding. Kemudian di sisi lainnya, selain simbol terminal, kita punya yang disebut dengan simbol non terminal. Jadi simbol non terminal itu adalah simbol yang harus diturunkan, jadi masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal. Jadi tujuan utama kita pada saat kita membuat compiler dari sebuah bahasa pemrograman itu adalah bagaimana menurunkan simbol-simbol yang sifatnya non-terminal itu kalau kita bertemu dengan simbol non-terminal menjadi simbol terminal. Karena cuma simbol-simbol terminal saja yang bisa dikenali oleh mesin. Tapi simbol non-terminal itu masih bisa turun ke non-terminal lainnya. Cuman ujung akhirnya itu harus berujung berakhir di simbol terminal. Jadi yang termasuk simbol non-terminal itu adalah huruf besar alfabet, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Kemudian huruf S ya, start sebagai simbol awal, dan yang kemudian string yang tercetak miring, misalnya ekspresi atau statement, yang biasanya dal di kom, pada saat kita menuliskan script coding, itu biasanya dia muncul dengan warna yang berbeda. Jadi warna berbeda yang membuat kita menuliskan pada skrip kita, tapi komputer tidak akan menerjemahkan sebagai suatu hal perintah yang harus dikerjakan. Tapi itu biasanya kita tuliskan untuk eh, memudah memahami ya, jadi memberi tanda pada bagian-bagian tertentu pada script coding operasi apa saja yang akan dilakukan. Jadi itu cuma tujuannya untuk memudahkan kepada programmernya. Kalau tidak mau dituliskan juga tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau sebagai programmer yang sudah terbiasa menuliskan script coding, nah itu biasanya dia tuliskan ekspresi atau statement supaya nanti dia ingat, oh di bagian ini ada operasi ini yang dilakukan, di bagian ini operasi ini dilakukan, sehingga pada saat dia dieksekusi itu gampang carinya. Oh yang bagian yang mana salah, bagian mana yang salah ya. Jadi biasanya kita sering kali sebagai seorang programmer itu menuliskan string yang tercetak miring. Nah, di pertemuan sebelumnya juga saya sudah membahas tentang aturan produksi. Jadi aturan produksi itu sangat sederhana. Alfa itu adalah ruas kiri dari aturan produksi, dan kalau kita membaca aturan produksi ini, maka ruas kiri alfa itu diharapkan menghasilkan beta. Jadi ini nanti akan sangat berfungsi pada saat aturan produksi itu digunakan untuk menurunkan dari beberapa simbol ke simbol yang lain. Jadi kalau dari non terminal ke non terminal lain, ataukah dari non terminal ke terminal lain. Tetapi harapan akhirnya bahwa string atau untayan yang kita hasilkan itu hanya berisi simbol terminal saja untuk bisa membentuk bahasa. Ya, jadi aturan produksi itu kita menerapkan aturan produksi, tata bahasa itu menghasilkan sejumlah string, string itu kemudian dikumpulkan dan didefinisikan dalam sebuah himpunan yang kemudian kita kenal dengan istilah bahasa. Ya, jadi ya bahasa itu adalah fungsi dari tata bahasa atau grammarnya. Ya, jadi kalau kita punya aturan produksi T, misalnya ini huruf besar ya, simbol non terminal itu akan menghasilkan A, simbol terminal. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kalian ketahui. Tunggu saya cari pen ya, supaya bisa saya coret-coret. Jadi di sini kita lihat ini ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan di situ adalah eh, simbol ini, simbol garis ini. Ya, ini simbol garis ini menunjukkan bahwa kalau kita baca aturan produksi ini adalah E menghasilkan T atau
E itu menghasilkan T ditambah E. Nah, ada beberapa hal yang perlu juga saya tambahkan. Ini mungkin tidak muncul di apa namanya di slide-nya Pak Baso, tapi di slide saya itu ada. Kalau kita menuliskan, tunggu, bentar. Ini susahnya mengajar online nih. Sebentar ya. Ada annotated tidak? Oke. Oke. Nah, kalau kita menuliskan T tambah E, bisa tidak? Kelihatan tidak di kalian ya? Ya, Kelihatan ya kelihatan Ibu. coret-coretan saya? Iya, iya. Iya. Ah? Kelihatan Ibu, kelihatan. Oke, oke. Berarti ini, berarti kita menulis begini. Berarti ke tanda tambah ini itu menunjukkan urutannya. Jadi T diikuti oleh E. Ya, itu yang pertama. Kan kemarin kita sudah bahas ya kalau ada perpangkatan misalnya A pangkat 2, berarti ini yang dimaksud adalah cara penulisannya adalah AA misalnya. Jadi kalau misalnya A3, berarti dia A ya. Jadi kalau T tambah E berarti itu maksudnya adalah eh, simbol T diikuti dengan simbol E. Nah, selain itu kita punya lagi satu, hmm, nanti saya tambahkan ya di slide-nya Pak Bason tidak ada, tapi di slide saya itu ada yang kita kenal dengan closure. Jadi closure itu eh, biasanya lambangnya begini, ada A pangkat star, ada dua closure, clean closure dan A star atau kita sebut dengan A star dan closure dan clean closure. Ya, ini simbolnya bintang, yang di atas ini perpangkatannya plus. Kalau kita ketemu dengan bintang, maka ini maksudnya adalah kalau kita punya A star, berarti himpunan A itu mencakup semua string yang kemudian meliputi juga string kosong. Perbedaannya cuma begitu. Jadi apapun rangkaian untaiannya itu berarti ini bisa A, kemudian AA, ya, dan seterusnya. Nah, ini tapi dia ada string kosongnya. Kalau dia plus di sini, tambah di atas A, clean closure, maka itu langsung saja AA, misalnya, dan AA, dan seterusnya. Ya. Jadi perbedaannya cuma kalau di star itu dia punya eh, ini string kosong, kalau di plus itu langsung saja dia tidak meliputi string kosong. Hmm. Sorry. Oh, harus dihapus ya. Hapus semua tidak. Oke. Selanjutnya, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas tentang grammar atau tata bahasa. Jadi tata bahasa grammar itu didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel atau simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Jadi di sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam tata bahasa itu kita punya 4 tuple, ya. Jadi grammar itu kita punya 4 tuple. Kita G itu ada 4 tuple. Yang pertama itu variabel, apa bukan variabel ya, simbol, simbolnya. Kemudian kita punya input, simbol non terminal. Tidak satu sebagai saya ya, simbol non terminal. Kita punya simbol non terminal, simbol terminal. Kemudian kita punya S sebagai starting point dan kita punya aturan produksi. Ya, jadi di mana P itu sama dengan alfa maka beta. Nah, ini kita punya 4 tuple ya, ini kita sebut dengan tuple. Nah, ini di grammar di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang itu. Selanjutnya, nah kita sekarang punya 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky ya. Jadi kita punya tipe 0 unrestricted grammar, kita punya tipe 1 context sensitive grammar, kemudian kita punya tipe 2 context free grammar, dan kemudian kita punya tipe 3 regular grammar. Eh, nah, ini saya pindah saja ke slide yang satunya lagi karena ini lebih jelas. Tunggu sebentar, saya. Oke,
Ya oke, kita masuk ke sini saja ya karena kalau punyanya Pak Baso itu mungkin ini aturan yang sebenarnya kalau di Pak Baso tadi itu dia lebih kepada dia menjelaskan secara detailnya. Nanti karena kita mau masuk ke ininya apa contoh penerapan dalam bagaimana mengenali tipe grammar. Jadi kita punya 4 tipe grammar ya berdasarkan klasifikasi Chomsky. Jadi klasifikasi Chomsky itu kita punya hierarki bahasa, regular language, context free language, context sensitive language, dan unrestricted language. Masing-masing ini punya mesin pengenal. Jadi regular language itu mesin pengenal kita kenal dengan istilah finite state automata. Kemudian konteks free language kita punya push down automata. Konteks sensitive language kita punya linear bounded automata. eh, dan unrestricted language kita punya Turing mesin. Nah, ini sebenarnya ujung-ujung dari bahasa otomata itu yang paling digunakan saat-saat ini adalah Turing mesin. Karena Turing mesin ini adalah cikal bakal dari kecerdasan buatan. Jadi bagaimana mesin bisa belajar seperti mengambil keputusan seperti manusia itu dasarnya adalah Turing mesin. Nah, kita kemarin itu di salah satu kritik dari pihak ASIN ya, akreditasi internasional ASIN ke PT IKA itu adalah karena kita fokus ke tiga ini. Padahal menurut mereka itu sudah cukup jadul. Tapi persoalannya di kita, ini memang teori tiga ini kita tetap ajarkan karena ini tidak di level sekolah. Sedangkan di mereka di Jerman itu eh, FSA, Postnatal Linear Bounded Automata itu sudah diajarkan di level sekolah. Sehingga pada perguruan tinggi mereka tuh sudah langsung masuk ke Turing mesin. Tapi kalau kita kan tidak. Jadi makanya ini kita tetap ajarkan karena pada dasarnya hampir semua bahasa programan itu merujuk kepada regular language atau final state automata. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi Chomsky tadi ya. Jadi kita punya language tadi. Nah, language itu kemudian kita turunkan dasarnya adalah apa? Bahasa itu dasarnya ada apa? Bahasa itu ada dasarnya adalah tata bahasa. Jadi Chomsky kemudian membuat klasifikasi tentang tata bahasa. Yang pertama adalah grammar tipe nol. Kita sebut dengan unrestricted grammar. Cirinya itu adalah alfa beta itu merupakan elemen dari simbol terminal dan simbol non terminal closure ya. Closure itu berarti em, jadi closure itu kalau VT atau VN closure berarti ini sama dengan enggak kelihatan ya. Warnanya harus berubah. Em, ada warna tidak? Di mana ya warnanya nih? Tunggu sebentar. Bisa tidak di sisi sini? Oh, bisa. Kalau di samping sini bisa ya? Hmm, saya cari anunya dulu. Saya cari versi apa namanya? Bukan PDF-nya. Hmm. Oh, enggak apa-apa. Di sini saja. Biar kita menulis di samping-sampingnya dulu. Bentar. Harusnya sih. Jadi, di sini saja ya. VT, VN, closure itu maksudnya adalah himpunan ini berisi ya, simbol terminal, koma, simbol terminal, urutan simbol terminal, atau simbol non terminal, kemudian simbol non terminal, non terminal. Tapi karena dia closernya bintang, maka ada himpunan kosong juga di sini. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, sekarang salah satu yang nanti akan menjadi ciri khasnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, eh, kalian perhatikan di sini adalah di eh, di grammar tipe nol dan tipe satu perbedaannya itu cuman di sini di betanya. Jadi kalau panjang alfanya lebih besar daripada nol,
Tapi kalau panjang alfanya itu lebih kecil atau sama dengan panjang beta, maka dia masuk ke constant sensitive grammar. Di mana alfa dan beta itu merupakan elemen dari simbol terminal dan non-terminal. Ya, VT ini terminal dan N ini non-terminal. Closure. Jadi string kosong pun itu masuk bagian dari alfa dan beta. Kemudian kita masuk ke grammar tipe 2. Grammar tipe 2 itu perbedaannya ya. Jadi ini hampir sama ya. Perbedaannya cuma di betanya. Kalian bisa lihat. Jadi di beta itu ada, kalau di grammar tipe 2 konteks free grammar, beta itu adalah elemen atau anggota dari simbol terminal closure atau simbol non terminal closure atau kombinasi antara simbol terminal dan non terminal. Kalau di tipe 3, beta elemennya adalah dia adalah simbol terminal atau dia adalah kombinasi dari terminal diikuti dengan simbol non terminal atau ya, jadi ada atau. Kalau atau berarti salah satunya yang terpenuhi. Tidak bisa dua-duanya. Ya, simbol non terminal atau simbol terminal. Jadi ini perbedaannya sini. Nah, kita lihat bagaimana implementasinya. Eh, nah, ini yang susah ini. Nah, tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Grammar, misalnya saya mau menentukan, kalau saya punya aturan produksi seperti ini. X, A kecil, B kecil, B kecil, B besar, kemudian B kecil. Nah, kalau kita mau menentukan misalnya tipe grammarnya ini, nah pertama kita akan lihat ininya dulu, alfanya. Jadi kalau saya tuliskan kembali, ini mungkin agak susah dilihat. Em, saya tuliskan kembali. Jadi kita punya S, maka A kecil, B besar ya. Kemudian B ini adalah B kecil, B besar. Kemudian B kecil. Nah, ini kan alfa maka beta ya, ingat? Ini alfa maka beta. Nah, sekarang kita lihat alfanya. Alfa ini kita punya huruf besar semua. S huruf besar, B huruf besar, ya B huruf besar. Berarti alfa itu adalah simbol non-terminal. Nah, kita lihat di aturan produksi. Aturan produksi di atas sini. Ini simbol non-terminal. Berarti alfa itu adalah simbol non-terminal, alfa adalah simbol non-terminal. Berarti dia either tipe 2 atau tipe 3. Ya, jadi kita tinggal, oh ini grammar ini adalah tipe 2 atau tipe 3 berdasarkan aturan produksinya. Jadi sekarang kita mau menentukan apakah dia masuk tipe 2 ataukah dia masuk tipe 3. Nah, sekarang kita lihat betanya. Ini kita lihat yang bagian sini. Ini huruf kecil dan huruf besar. Berarti ini simbol terminal, ya simbol terminal dan non-terminal. Ini juga simbol terminal dan non-terminal, kemudian kita punya simbol terminal. Maka beta ini memenuhi kategori yang di sini. Bisa diikuti tidak? Jadi dia masuk mengikuti kategori ini, berarti aturan produksi ini secara gramatikal itu akan memenuhi grammar tipe 3. Jadi dia adalah regular grammar. Oke. Nah, sekarang kita coba ke berikutnya, ya. Kita coba lagi ke berikutnya. Ini saya salah pakai latar belakang ini enggak bisa. Saya enggak tahu bagaimana cara mengubah warnanya ya. Nah, aturan produksi kita di sini kita punya S maka B A kecil. Kemudian B
maka B kecil. Kemudian kita punya B, maka B. Ya, ingat alfa, maka beta. Nah, sekarang kita lihat semua alfanya. Saya pindah ke atas ke aturan produksinya. Nah, semua alfa ini huruf besar semua dan S ya. Berarti dia adalah simbol non terminal. Berarti dia kembali kalau bukan tipe 2 berarti dia tipe 3. Dia tidak mungkin masuk ke tipe sini. Karena di tipe sini ada kemungkinan kita menggabungkan jadi salah satu aturan produksi alfa itu harus merupakan gabungan dari simbol terminal dan non terminal. Jadi di sisi sini itu harus salah satunya harus juga merupakan kombinasi antara simbol terminal dan non terminal. Sedangkan kita lihat di sini alfa beta itu cuma simbol non terminal saja. Maka otomatis aturan produksi ini berada kalau bukan dia tipe 2 maka dia tipe 3. Nah, kalau sudah kita lihat alfa, maka kita lihat lagi betanya. Beta di sini kita punya B besar, huruf B besar dan huruf A kecil. Berarti B besar ini adalah simbol non-terminal, ya. Ini juga simbol terminal, ini simbol non-terminal, ini simbol terminal. Kemudian kita punya simbol terminal. Nah, berarti aturan ini di bagian beta itu memenuhi yang ini, yang di bagian belakang ini. VT, simbol terminal, atau simbol non-terminal dan terminal. Berarti sekali lagi aturan produksi ini memenuhi tipe dari tipe 3 atau regular grammar. Bisa diikuti tidak? Ini memang susah ini karena kita tidak pakai papan tulis ya. Saya menulis saja pakai di Zoom. Masih bingung kah? Merespon deh supaya saya tahu ini masih bingung atau tidak. Oke, Masih. saya coba cari ya ya. Anu, bos. Coba cari lagi yang lain ya. Jadi yang kalian perhatikan itu urutannya. Ini kan urutan ini. Ini nih, di tata bahasa ini urutan. Jadi kalau V simbol terminal dan non terminal berarti ada simbol terminal atau ini kan koma ya, berarti atau himpunan simbol terminal dan non terminal. Nah, kita coba di tip ini tadi masih masih sama-sama regular grammar ya. Kita coba di soal ketiga. Nah, soal ketiga ini kalau kalian lihat jawabannya kan langsung konteks pre-grammar. Tapi bagaimana caranya bisa konteks pre-grammar? Nah, kita coba. Nah, saya tuliskan berurut dulu ya supaya nggak kelihatan. Jadi S itu adalah B A kecil, kemudian B itu adalah B kecil, B besar, kemudian B itu adalah B kecil. Alfa maka beta. Nah, kalian lihat alfanya dulu. Kita naik ke aturannya supaya kelihatan. Oke, di sini. Nah, kalian lihat alfanya ya. Ini alfanya. Alfanya kan huruf besar semua atau S. Berarti dia masuk sebagai simbol non-terminal. Bisa diikuti simbol non-terminal ya, paham ya? Simbol non-terminal. Kan simbol terminal itu Anu, huruf kecil, operator. Kemudian huruf yang apa namanya tanda baca tuh kalau simbol non terminal kan itu semua huruf besar S dan semua huruf yang dicetak miring. Nah, ini kan kita punya ketemu dengan huruf besar semua dan kita ketemu S. Berarti dia simbol non terminal. Berarti kita memenuhi ini grammar tipe 2 dan tipe 3 karena alfa itu adalah anggota dari simbol non terminal. Ini kan semua simbol non terminal. Nah, sekarang kita lihat di betanya. Beta itu adalah ini ya, aturan produksinya huruf besar, huruf kecil, huruf besar dan huruf kecil. Nah, SBA di sini betanya adalah simbol non terminal dan simbol terminal. Kemudian kita punya di bagian kedua simbol terminal dan simbol non terminal. Dan bagian ketiga adalah simbol terminal. Nah, sekarang kalian lihat di grammar tipe 3 itu urutannya salah satunya. Jadi
simbol terminal ini jadi simbol terminal atau simbol terminal non terminal atau simbol terminal dan simbol non terminal terminal. Di sini kita punya dua kombinasi. Kombinasinya di sini adalah yang bagian atas ini simbol ini kita simbol non terminal dan terminal. Sedangkan yang di bawah ini adalah simbol terminal dan non terminal. Berarti tidak bisa ini ya, karena ini atau salah satunya yang memenuhi, tidak bisa kedua-duanya. Kecuali kalau di sini dan. Nah, logikanya seperti itu. Maka yang bisa kita lakukan berarti dia tidak mungkin regular grammar. Kalau logikanya tidak mungkin regular grammar, maka dia konteks free grammar. Tapi kalau mau dilihatkan penjelasannya, karena di sini beta adalah kombinasi antara simbol terminal saja, closure, simbol non-terminal closure, atau kombinasi antara simbol terminal dan non-terminal closure. Kalau dia closure, ini ya, ada apa bintang di atasnya, maka kombinasinya itu bisa simbol. Jadi himpunannya itu adalah simbol terminal, simbol non-terminal, atau simbol non-terminal, simbol terminal, dan simbol terminal, dan simbol non-terminal. Jadi bisa terbalik. Nah, ini kan terbalik di sini ya, di bagian ini. Di bagian ini terbalik. Maka aturan produksi ini itu memenuhi konteks free grammar. Jadi kalau ada closure begini, ini berarti bisa semuanya simbol terminal. Kalau closure bintang kan berarti himpunan kosong juga masuk, string kosong juga masuk. Kemudian bisa semuanya simbol non terminal kombinasinya. Jadi bisa bisa hmm, ini setengah mati. Jadi bisa misalnya simbol terminal B B B B semua bisa saja. Kemudian simbol non misalnya simbol terminal A A A semua. Ini himpunannya bisa begitu. Kalau yang bagian ini nih bagian ini. Toh? Atau bisa kombinasi antara terminal dan terminal, misalnya BA, A atau AAA, BB gitu bisa. Bisa saja. Ya kalau ini yang di kitab bahas. Jadi boleh dikatakan bahwa ini yang bagian ini aturan produksi tadi yang di soal ketiga itu termasuk dalam konteks free grammar. Nah, kita coba lagi ya supaya lebih paham. Kita coba lagi di yang ke ini, grammar G4. Nah, ini kan kita cari yang mana ya? Nah, ini saja ya, yang beda lagi. Kalau tadi masih CFG, konteks free grammar, kita ini saja, yang grammar G5. Supaya kita lihat pembahasan masuk di tipe 0 dan tipe 1. Itu tadi masih tipe 2 dan tipe 3, gampang dikenali. Nah, sekarang kita coba di grammar 5. Di grammar 5, S, maka A kecil, A besar. S, ini A kecil, B besar. Kemudian A, B, eh, A, B, C, B. Oke ya. Ini alfa, maka beta. Saya tidak usah lihat aturan produksinya. Nah, kalau saya tidak usah naik dulu ya. Nah, kalian lihat alfa, kita punya simbol terminal, non terminal SS ini. Nah, kita sekarang punya kombinasi ini. A kecil, A besar, dan B kecil. Berarti ini adalah kombinasi antara simbol terminal dan simbol non terminal. Di grammar 3 tadi, di sini, di tipe 2 dan tipe 3, aturannya itu jelas. Alfa itu harus simbol non-terminal saja. Berarti tidak mungkin dari aturan produksi ini masuk dalam tipe 2 atau tipe 3. Ya, karena dia bukan tipe 2, tipe 3, maka kita akan melihat ke tipe 0 dan tipe 1. Nah, kita lihat di sini.
Di sini ciri-cirinya adalah alfa dan beta itu adalah elemen dari kombinasi simbol terminal saja, simbol non-terminal saja, atau kombinasi dari simbol terminal dan non-terminal. Nah, di bagian ini memenuhi antara tipe 0 dan tipe 1. Jadi pilihannya cuma dua, tipe 0 dan tipe 1. Nah, sekarang kita sudah lihat alfanya. Sekarang kita lihat betanya. Perbedaannya di sini. Kalau di tipe 0, alfanya itu cuma lebih besar daripada 0. Jadi dia lebih sepatnya lebih general. Tapi di sini kita lihat, kalau di tipe 1, jumlah alfa, panjang alfa itu lebih kecil dari atau sama dengan panjang beta. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini jumlah alfanya 1. Ini panjang alfanya 1. Ini panjang alfanya 3. Kalau di sini, ini panjang beta 2, panjang beta 2, ini panjang beta 4. Nah, ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah alfa itu lebih kecil daripada jumlah beta. Maka tata bahasa ini memenuhi tipe 1 atau konteks sensitif grammar karena dia memenuhi ini, jumlah alfa lebih kecil atau sama dengan jumlah beta. Oke, paham ya? Paham tidak? Tunggu, saya biarkan kalian loading dulu. Sambil saya ke toilet sebentar.
Oke, kita kembali ya. Maaf tadi saya ke toilet sebentar. Bisa diikuti tidak? Ini memang kelihatan kelihatan susah ya, tapi kalau kalian mengerti ini urutannya dan kalian mengerti simbolik-simbolik seperti ini, makanya jadi lebih mudah. Mungkin saya coba ke ada soal terakhir yang tidak ada jawabannya ya. Bentar. Soal terakhir yang tidak ada jawabannya. Nah, ini. Coba. Kira-kira kan tadi ya. Jadi punya kita punya AS itu adalah AB. Kemudian kita punya dua saja nih, SAC ini sama dengan BC. Nah, kira-kira dia masuk tipe grammar yang mana? Saya mak alpha maka beta. Ya, nol atau satu. Nah, sekarang saya kita lihat ke nol atau satu ya. Karena di alfanya saya kita lihat ya. Ini baru alfa kita lihat. Sekarang nol atau satu. Nah, sekarang lihat betanya, lihat jumlahnya. Kalau di tipe nol dan tipe satu kita lihat jumlah. Ini dua, ya, alfa dua, betanya dua. Ini tiga, betanya dua. Berarti jumlah alfa itu ada yang lebih besar daripada jumlah beta. Berarti tidak mungkin dia masuk ke sini, ke tipe satu. Karena di tipe satu tuh jumlah alfa harus lebih kecil daripada jumlah beta atau sama dengan. Maka aturan produksi ini masuk ke tipe nol. Oke, mengerti? Ini kayaknya sudah mulai ada yang mengerti. Oke. Nah, sekarang, nah itu jadi itu kita kita akan membahas ini kita bicara tentang analisis grammar. Nah, sekarang kita akan pindah ke materi berikutnya. Sebentar. Nah, ini kita mulai menggambar-gambar ini ya. Ini apa? Di materi-materi. Jadi materi ke belakang ini kita sudah mulai banyak menggambar. Kayak saja. Oke ya. Nah, di materi berikutnya kita akan masuk ke final state automata. Jadi kita sudah tinggalkan grammar dan tata bahasa. Nah, sekarang di final state automata tadi kita lihat bahwa final state automata itu adalah mesin yang digunakan untuk sebagai mesin penerjemah dari regular language, jadi bahasa reguler. Nah, kita akan banyak membahas tentang bahasa reguler ya, karena sebenarnya pada dasarnya hampir semua eh, mesin-mesin yang dibuat itu itu pengenalnya itu penerjemahnya kita menggunakan adalah Finance State Automata. Jadi mesin-mesin kayak vending mesin dan lain-lain itu sebenarnya sebagian besar menggunakan Finance State Automata. Jadi Finance State Automata itu adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Jadi mekanisme kerja FSA itu diterapkan pada analisis leksikal. Jadi text editor, protokol komunikasi jaringan. Jadi dia fungsinya itu cuma mengenali saja dulu apakah string ini atau untayan ini itu adalah suatu bahasa yang bisa saya kenali. Ya, dia kenal. Misalnya sama saja misalnya kalau kita di bahasa manusia ada kucing gitu mengeong ya kita kan tidak kenal, kita tidak tahu ini dia dia kita tahu bahwa ini bahasa kucing, dan kita tidak tahu apa yang dia bilang, maksudnya apa dan lain-lain. Itu urutan rangkaian katanya bagaimana. Nah, sama saya dengan Finance State Automata. Jadi Finance State Automata itu adalah mesin penerjemah. Jadi mesin penerjemah. Jadi dia bekerja pada taraf leksikal, bukan belum masuk ke sintaks ya, apakah penulisannya benar atau tidak. Tapi dia mengenali dulu. Ini bahasa bisa saya kenali atau tidak. Atau misalnya saya ketemu dengan orang Rusia misalnya ya. Terus dia bicara bahasa Rusia. Berarti pada saat proses scan pendengaran saya langsung tidak mengenali ini bukan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak akan bisa menerjemahkan karena saya tidak mengerti. Jadi proses pengenalan dulu pada analisis leksikal. Nah, di sini kalian akan bertemu dengan bentuk seperti ini yang kita sebut dengan blok apa? Flow diagram ya, flow diagram.
Jadi kalian akan menggambarkan diagram flow-nya bagaimana perpindahan proses transisi. Jadi aturan produksi itu nanti pada saat kita membentuk sebuah bahasa atau tata bahasa itu fungsinya adalah sebagai fungsi transisi. Jadi dia akan berpindah dari satu state tertentu, satu node tertentu ke state berikutnya. Nah, ini beberapa simbol yang kita akan gunakan pada pembuatan graf ya, graf atau flow diagramnya. Nah, initial state ini saya akan jadi initial state itu yang ini di depan. Initial state ditandai dengan busur tanpa asal state. Jadi ada masuk ke dalamnya. Panah ini kita sebut dengan busur. Busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Kalau saya kembali ke mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah struktur data, ini bagian terakhir ini diterangkan tentang teori graf. Jadi graf itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan graf berarah, dan ada yang disebut dengan graf tidak berarah. Kalau graf berarah itu ada tanda panahnya. Nah, di teori bahasa otomata kita akan banyak menggunakan graf berarah. Jadi kita lihat tanda panahnya. Tanda panah menunjukkan arah perpindahan, arah transisi. Nah, lingkaran ini menyatakan state. Jadi state itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Posisinya di mana? Ya, statusnya sekarang itu apa? Jadi state ini lingkaran. Kemudian ada label pada lingkaran ini penamaan. Misalnya di sini even dan odd itu adalah namanya, nama state ini. Busur menyatakan transisi arah perpindahan. Busur ini yang panah-panah, arrow-nya. Ya, busur kita sebut dengan busur. Kemudian label pada busur ini adalah label ya, 0, 1, 1, 0. Ini adalah simbol input. Nah, kemudian kita punya lingkaran ganda. Lingkaran ganda ini menyatakan final state. Jadi final state itu, jadi semua urutan dari input itu pada sebuah string harus berakhir di final state. Kalau dia tidak berakhir di final state, maka urutan atau string itu tidak dikenali. Nanti kita lihat bagaimana. Nah, ini contoh di sini blok diagram adalah pengecek pariti ganjil atau kita bisa juga disebut dengan graf transisi. Nah, kita lihat ya. Nah, FSA itu dinyatakan dalam 5 tuple. Ini 5 tuple ya, 5 himpunan. Jadi kita punya key itu himpunan state. Jadi semua lingkaran-lingkaran tadi, state-state tadi, kemudian kita punya set apa? Sigma. Sigma ini adalah simbol input, masukan atau abjad, ini inputnya. Kemudian kita punya delta, ini fungsi transisi. Kita punya kinol sebagai state awal, yang ini ya state awal, ini yang masuk ini. Jadi ada tanda panah masuk saya tanpa ada state di sebelumnya itu kita sebut dengan state awal. Dan kita punya F. F ini adalah himpunan dari state akhir. Kenapa dia himpunan? Karena bisa berakhir di banyak tempat. Jadi banyak banyak state akhirnya jadi bisa lebih dari satu. Makanya kita sebut dengan himpunan. Kalau state awal itu cuma satu. Kalau state akhir itu bisa banyak. Jadi jumlah state akhir itu bisa lebih dari satu. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, ini contoh dari FSA. Fungsinya blok diagram ini adalah pengecek pariti ganjil. Pariti ganjil itu tidak di mikroprosesor itu diajarkan. Kalau saya tidak salah di elektronika harusnya ya, atau dari matematika diskrit. Jadi pariti ganjil itu mesin pengecek pariti ganjil maksudnya adalah dia akan sistem akan menerima kalau jumlah bit satunya itu adalah ganjil. Jadi ini contoh dari pariti ganjil. Jadi misalnya inputnya satu, maka dia akan berpindah dari even ke odd. Nah, dia berakhir di odd ya, berarti satu itu diterima. Kalau misalnya 01, jadi 0 dari even kembali ke diberi input 0 masuk kembali ke even, diberi input 1 dia ke odd, dia berakhir di odd maka dia diterima. Nanti di bawah ada ya, nanti ada di bawah ada. Nah, ini contoh dari FSA. Kalian lihat ya, kita tadi punya 5 tuple. Key, sigma, delta, kinol, dan F. Nah, sekarang kita punya key. Key itu adalah odd dan even. Berarti kita punya dua lingkaran. Kita punya dua lingkaran ya. Odd, even, dan odd ya. Odd dan even.
Kemudian kita punya masukan 0 dan 1. Nah, sekarang kita lihat di fungsi transisinya. Fungsi transisinya itu caranya membaca begini. Jadi fungsi transisi dari even diberi input 0, maka dia akan berakhir di even. Jadi kalian akan menggambar panah ke begini. Dari even diberi input 1, maka dia ke out. Maka kalian gambar ke sini. Bisa saya sini ya. Jadi caranya begini, cara menggambarkannya. Oke. Kita punya ini dulu, key, out, dan even ya. Berarti kita punya dua lingkaran. Key, out, dan even. Ya, even, ini out. Toh? Kemudian kita punya ini 0 dan 1. Jangan dulu, kita lihat dulu fungsi transisinya. Fungsi transisi pertama, even diberi input 0 sama dengan even. Berarti kalian akan menggambar panas seperti ini. Ini 0. Dari even kembali ke even. Dari even diberi input 1, dia akan ke out. Ya. Kemudian dari out diberi input 0, dia kembali ke out. Jadi kita 0. Ini 1. Kemudian dari out diberi input 1, dia kembali ke even. Maka dia kembali ke even. 1. Sekarang kalian lihat. Key 0 itu even. Berarti initial state adalah even. Berarti tanda panah ke sini. Out itu adalah final state. Maka kita membuat dua lingkaran begini. Ya, sudah selesai. Begitu. Tidak susah. Kalau yang ini tidak susah. Cuma nanti, ya kalau ini masih yang sederhana ya. Nanti itu yang akan membuat ruwet. Jadi ini karena panahnya nanti banyak. Tergantung dari seberapa banyak fungsi transisinya. Ini kan masih 4 fungsi transisinya ya. Jadi masih, dan state-nya masih 2. Jadi tidak terlalu sulit. Coba saya pindah ke berikutnya. Jadi gampang ya, gampang. Sebenarnya ini kalau FSA ini mulai gampang. Nanti kalau di non deterministik baru itu yang mulai, sebenarnya tidak gampang juga sih. Cuma kalian harus hati-hati melihat, karena kalau kelupaan menulis satu itu bisa fatal gitu. Maksudnya kalian tidak tahu perpindahannya kemana. Jadi bisa saja salah perpindahan. Nah, ini ya tadi saya jelaskan dulu kenapa ini disebut dengan pariti ganjil. Jadi kalau misalnya kita beri input 1101, ya, sekarang kita mulai dari state awal, even. Kita beri input 1, berarti dia berpindah ke out. Kita beri input 1 lagi berikutnya, dia pindah kembali ke even. Kita beri input 0, maka dia kembali ke even. Kita beri input 1, dia ke out. Maka dia berakhir di out, sehingga string input 1101 itu bisa diterima oleh mesin. Karena dia berakhir di final state. Bisa diikuti? Bisa diikuti tidak? Ya, ya, ya. Yang ini yang ini. Yang panah ini atau yang maksudnya? Yang panah. Yang panah, ini nol. Ini loh, dari sini. Ini nih. Out, diberi input 0, dia kembali ke out. Ini sama-sama ini ya. Ya, ya. Hmm. Iya, ya. Lanjut, lanjut. Saya dengar aja. Eh, kita coba ini. Ya, coba yang berbeda. Tuh. Ini kan yang gambaran ini sama aja dengan yang ini tadi deh. Sama ini, sama gambaran ini. Jadi tergantung dari fungsi transisinya dibentuk. Tuh. Jadi kalau misalnya event, ini bacanya begini. Jadi fungsi transisi event, state event, diberi input 0, maka dia kembali ke 0. Kembali ke event. Jadi yang di bagian sini ini adalah akhirnya. Ini ujung akhirnya. Ini inputannya.
Jadi kalau misalnya odd diberi input 0, maka dia kembali ke odd ke sini. Kalau dia diberi input 1, maka dia kembali ke even. Kalau pertanyaannya kenapa bisa kembali? Bisa saja, tidak ada masalah. Tergantung dari fungsi transisinya. Nanti di ya nanti sambil sambil jalan ya. Sambil jalan nanti ada nanti materi di mana kita membedakan deterministik dan non deterministik. Nah, ini kita masih bicara yang sederhana deterministik ini. Jadi pemberian input itu akan menyebabkan perpindahan dari satu state ke state yang lain. Apakah state yang lain itu yang dimaksud adalah state itu sendiri? Bisa saja. Tapi kalau kalau kalian perhatikan di sini ya, ini deterministik ini. Jadi pemberian input yang berbeda itu akan menyebabkan dia berpindah ke state yang berbeda. Misalnya kalau odd saya beri input 0, dia ke odd. Tapi kalau saya beri input 1, dia ke even. Nah, kedengaran mungkin ya. Kedengaran ya? Jelas deh. Iya, ya. Ini hujan soalnya. Nah, misalnya nih ya, ini tadi. Jadi itu tadi menggambarnya nanti akan itu makanya kenapa saya cepat karena kan depan kita latihan soal supaya lebih gampang terlihatnya. Nah, misalnya nih lagi kita beri input 101. Maka ini kan state awalnya even ya. Kita beri input 1 berarti dia pindah ke odd. Kita beri input 0 berarti dia kembali ke odd. Kita beri input 1 dari odd dia kembali ke even. Nah, di sini dia tidak berakhir di final state karena final state itu adalah lingkaran yang kedua ini double. Dia berakhir di even. Maka ini menunjukkan bahwa input 101 itu tidak bisa diterima. Berarti dia ditolak oleh mesin. Berarti atau dengan kata lain, input 101 tidak dikenali oleh mesin. Sehingga dia tidak akan melanjutkan ke analisis sintaksnya. Dia tidak mau lanjutkan. Langsung dia tidak kenal. Ini bahasanya apa. Ini tidak proses. Oke? Nah, kita sambil jalan saja ya. Nanti banyak ada contoh-contoh lagi ke belakangnya. Karena kita akan banyak membahas tentang contoh-contoh. Dikelompokkan dalam dua jenis, deterministik dan non-deterministik. Kita mengenal deterministik itu eh, apa? Deterministik itu kita kenal dengan istilah DFA dan non-deterministik itu kita kenal dengan istilah NFA. Jadi DFA dan NFA. Perbedaannya adalah pada deterministik dari kata determine ya, determine itu dalam bahasa Inggris artinya bisa ditentukan. Artinya pemberian input yang berbeda itu akan menyebabkan perpindahan dari state ke state yang berbeda. Jadi ujung final state terakhirnya itu berbeda. Kalau di non deterministik nanti tidak. Bisa saja kita memberi dua input yang berbeda itu berakhir pada state yang sama. Atau bisa juga nanti kita memberikan satu input, misalnya satu, dia berakhir pada dua state yang berbeda. Bisa saja. Nah, ini yang akan jadi sulit nantinya. Karena kita tidak tahu mau kemana, misalnya mau ke kiri atau mau ke kanan, karena kita sama-sama mendapat input satu kalau di non deterministik. Makanya di non deterministik nanti ada cara yang kita kenal dengan ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi kita harus mengubah ke non deterministik ke DFA supaya dia bisa diterima oleh oleh satu mesin atau komputer. Nanti kita lihat sambil perjalanan ya. Jadi kita sekarang setidaknya kalian tahu bahwa kita punya dua state, DFA dan NFA. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke materi berikutnya, DFA. Ini bergerak cepat ini, tapi tidak susah di materinya. Nah, DFA tadi kita sudah tahu bahwa FSA itu adalah sebuah mesin yang punya satu state yang berhingga, ya. Kemudian dia menerima input, kemudian ada outputnya. Outputnya itu adalah bisa diterima atau tidak diterima. Dan dia tidak punya tempat penyimpanan memori. Jadi dia cuma mengingat saja state yang terkini. Mekanismenya bekerja pada analisis leksikal. Jadi dia cuma bekerja pada titik di mana bahasa ini bisa diterima atau tidak gitu. Atau string ini bisa dibaca atau tidak. Ya, baru dia bekerja pada mekanisme itu. Nah, tadi di bagian terakhir saya sudah bahas bahwa FSA itu dikelompokkan dalam dua jenis. Kita punya deterministik dan non-deterministik. Ya, apa nih masuk dengan kita masuk ke deterministik dulu, yang paling sederhana. Jangan dulu masuk ke NFA. Jadi DFA dari suatu state
hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi perbedaan simbol masukan itu akan menyebabkan perpindahan dari satu state ke state berikutnya. Apakah dia kembali ke state yang sama? Tidak apa-apa. Tapi dia akan melakukan proses perpindahan, ya. Ya sama tadi pertanyaan temannya kenapa nol ada di output? Ya karena dia kembali ke situ. Jadi dia tetap state itu kita tetap anggap sebagai perpindahan state. Nah, jadi di DFA itu tepat satu state berikutnya. Ini kalian lihat ya. Misalnya saya beri input kinol itu input A, maka dia kembali ke kinol. Itu kita anggap dia pindah pindah state tapi dia kembali ke state yang sama. Jadi ada proses perpindahan. Maksudnya seperti itu. Jadi setiap kali diberi input ada proses perpindahan. Apakah dia tetap pada state yang sama? Tidak ada masalah. Tapi dia mengalami proses perpindahan. Kalau saya beri input B pada Q0, maka dia pindah ke Q1. Kalau misalnya saya beri input B lagi, maka dia pindah ke Q2. Kalau saya beri input A, maka dia tetap di Q1. Ya ini jadi gambarannya seperti ini. Jadi yang kalian lakukan pada flow diagram ini, lihat panahnya. Dia pindah kemana. Nah ini contoh DFA. Nah ini ya, kita lihat di sini. Sekarang saya punya 5 tuple ya. Saya punya key, saya punya sigma, saya punya fungsi transisi, saya punya start awal, dan saya punya start akhir. Jadi kalau saya gambar, saya punya ini, Q0, berarti saya gambar Q0, Q1, Q2. Ini Q0, ini Q1, nah, ini Q2. Nah sekarang, saya lihat input ya, jadi inputnya cuma A dan B. Nah kita lihat fungsi transisinya. Kita lihat dulu S itu adalah Q0, berarti Q0 ini adalah state awal, berarti ada panah begini. Final state-nya adalah Q2, berarti di Q2 kita gambar dua lingkaran seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat fungsi transisi. Q0 di A itu kembali ke Q0, berarti diberi input A, ini A, dia kembali ke Q0. Q0 diberi input B, dia ke Q1, B. Q1 diberi input A, dia ke Q1, A. Kemudian Q1 diberi input B, dia ke Q2. Ini B. Q2 diberi input A, dia ke Q1. A. Q2 diberi input B, dia ke Q2. B. Ya, itu gambarnya. Jadi gampang ya. Jadi kita punya sekarang flow diagram seperti ini. Ya kalau gambar-gambar sih tidak susah. Ini tidak susah. Jadi saya anggap ini tidak susah ya. Ya nanti mungkin kompleksitasnya itu adalah di fungsi transisinya ini. Jadi mungkin nanti makin banyak ataukah state-nya yang banyak. Kalau state-nya banyak itu berarti sudah mulai nih lingkaran apa namanya panah-panahnya itu sudah mulai ruwet, sudah mulai tumpang tindih. Nah, kalian itu harus hati-hati menggambarkannya karena kalau salah menggambarkannya, salah menggambarkan panah arahnya itu nanti eh, pada saat mau ada input masukan, bisa saja yang harusnya diterima kalian anggap dia ditolak. Nah, tabel transisi selain dituliskan seperti ini, itu juga bisa dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau ini bacanya Q0 diberi input A, Q0. Q0 diberi input B, Q1. Q1 diberi input A, Q1. Q1 diberi input B, Q2. Q2 diberi input A, Q1. Q2 diberi input B, Q2. Itu cara bacanya. Jadi nanti kalau kita latihan, bisa saja fungsi transisi itu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, atau disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi string itu input dinyatakan diterima kalau dia berakhir pada state akhir.
Jadi kalau misalnya M itu adalah sebuah FSA, maka kita bisa nyatakan, kalau kita bisa nyatakan kalau dia diterima, maka kita akan membentuk sebuah bahasa. Bahasa yang disebut, kita tuliskan dalam sebuah fungsi, maka bahasa itu adalah fungsi dari satu FSA. Jadi FSA ini adalah grammarnya, ya, tata bahasanya, yang merupakan himpunan ini. Nah, kita coba. Nah, jadi kalau misalnya ya, kalau mau dituliskan seperti itu, misalnya saya punya string A, B, B. Jadi Kinol saya beri input A, B, B. Sekarang beri input A dulu. Kinol pindah ke Q1. Beri input A ya, sorry. Kinol kembali ke Kinol. Kemudian Kinol diberi input BB ya. Jadi B berikutnya berarti Kinol pindah ke Q1. Dari Q1 diberi input B, maka dia pindah ke Q2. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi input full, hilang input awal, dia pindah kemana, dari situ kita pindah kemana, dan berakhir di mana. Maka string ABB ini karena dia berakhir di state akhir, maka ABB ini masuk dalam fungsi bahasa sebagai fungsi dari FSA. Ya, kalau ini sama saja, jadi BA misalnya Baba, Kinol diberi input B, pindah ke Q1. Diberi input A, kembali ke Q1. Diberi input B, pindah ke Q2. Diberi input A, kembali ke Q2. Kembali ke Q1. Nah, kalau dia berakhir di Q1, bukan berakhir di Q2, berarti dia string ini tidak bisa diterima. Karena string ini tidak bisa diterima, maka dia tidak masuk ke dalam bahasa. Jadi tidak bisa dianggap sebagai satu bahasa. Karena tidak bisa diterima ya, kita tidak kenal ini bahasa, jadi kita tidak boleh masukkan dia sebagai anggota dalam sebuah bahasa, simpulan bahasa. Nah, ini kita coba ya, ini pengecek bit not dan satu genap. Kalau saya punya fungsi transisi begini, jadi dia berakhir di Q0, berarti Q0 diberi input 0, Q2. Ya, Q0 diberi input 0 ke Q2. Q0 diberi input 1, dia ke Q1. Ya, jadi Q1 diberi input 0, dia ke Q3. Q1 diberi input 1, dia ke Q0. Ya, jadi cara bacanya begitu. Q2 diberi input 0 ke Q0, Q2 diberi input 1 Q3. Ya, jadi ini contoh DFA untuk pengecek bit 0 dan 1 genap. Nah, secara formal ini dituliskan seperti ini. Jadi kalau saya mau gambar ini ya, ini saya mau gambar, saya ajari cara menggambarnya. Nah, ini yang susah nih karena kita tidak punya banyak ruang. Nah, ini ya kita punya Q0, Q1, Q2, Q3. Q0, 1, saya 0, Q0, Q1, Q2, Q3. Oke, ya. Sekarang saya punya state awal itu Q0, berarti ini masuk Q0. State akhir itu Q0, berarti Q0. Terus state awal dan state akhir berakhir di Q0. Ya, kita sekarang lihat saja ininya. Jadi Q0 diberi input 0, dia ke Q2. Mana Q2? Berarti ini 0. Q0 diberi input 1, dia ke ini input 1. Q1 diberi input 0, dia ke Q3. 0. Q1 diberi input 1, dia ke Q0. 1. Q2 diberi input 0, dia ke Q0. Mana Q2 ini? Diberi input 0, berarti ke sini. Ini 0. Q2 diberi input 1, dia ke Q3. 1. Q3 diberi input 0, dia ke Q1. Benar ya? Oh ya, karena tulisanku jelek. Jadi Q3 diberi input 1, dia ke Q2. Nah, gitu. Nah, kita punya gambar seperti itu. Ya gampang. Coba ikuti saja ininya. Kalian yang ikuti ininya. Cuma nanti ruwetnya nih begini. Jadi kalau banyak nanti apa namanya panah-panahnya sudah mulai susah kita membaca kemana ini kemana ya. Nah, nanti nih ya ini masih sederhana.
Ini kalau masih panah-panahnya seperti ini. Nanti yang paling mulai sulit itu kalau sudah masuk di NFA. Karena NFA itu banyak nanti panahnya. Lebih banyak lagi. Oke. Jadi tidak susah ya. Lebih tidak susah. Lebih mudah ini dibandingkan yang tadi menganalisis grammar. Ya kalau kita punya mengejar bit 01 gini. Misalnya saya beri input 0011. Jadi mulai dari key 0 ya. Ini karena ini state awal. Diberi input 0, dia ke key 2. Diberi input 0 lagi, dia kemana nih? Dia kembali ke key 0. Diberi input 1, dia ke key 1. Diberi input 1, ini salah ini harusnya. Ini harusnya ke sini. Dia ke key 3. Berarti dia, oh diberi input 1, sorry ya. Diberi input 1, dia ke sini. Kembali ke key 0. Dia berakhir di key 0, maka dia diterima. Misalnya 00111. Key 0. Diberi input 0, pindah ke key 2. Input 0 kembali ke key 0. Diberi input 1 ke key 1. Input 1 lagi ke key 0. Input 1 lagi ke key 1. Maka dia ditolak. Karena dia tidak berakhir di yang state yang ada dua lingkaran ini. Ya kalian main-main saja di sini ya. 010. Key 0 diberi input 0 pindah ke key 2, diberi input 0 kembali ke key 0, diberi input 1 ke key 1, diberi input 1 ke key 0, diberi input 1 lagi kembali ke key 1, ya ditolak. Ya harus hati-hati ya. Jadi kalau nah ini yang persoalan kalau gambar kalian tidak indah atau tidak rapi gitu ya. Kemana lagi nih pindahnya? Ya lebih panjang lagi misalnya. 00010111. Key 0 diberi input 0, key 2. Diberi input 1 ke key 3. Diberi input 0 kemana nih? Ke key 1. 1 ke key 0. Satu lagi ke key 1. Satu lagi ke key 0, maka dia diterima. Ya ini bisa banyak ya. Stringnya bisa sampai berapa. Terserah ini tidak berhingga stringnya. Nah ini kok ini lebih ruwet lagi. Ya kalian bisa coba-coba ya. Kalian coba saya sendiri. 01 misalnya 01. Key 0 ya. 01. 0 ke key 1. Key 2. 1 dia ke key 1. Dia ditolak. Itu saja. Yang mana? Kita mau coba dia yang ini saja. 1100 101. 1 key 0 1 ke key 1. 1 kemana nih? Ke key 0. 0 dia ke key 2. 0 ke key 0. 1 ke key 1. 0 kembali ke key 1. 1 kemana nih? Ke key 0. Berarti dia diterima. Ini saja, tinggal lihat saya perpindahan-pindahannya ya. Jadi kalian harus ikuti. Ini sudah sampai di mana? Nah, ini nanti sebenarnya ini kan gampang ya. Ini memang betul-betul gampang kok sebenarnya. Cuman mungkin nah kalian nanti ini kalau sudah cuma 010 ini kan ini sudah sampai di mana tadi? Maksudnya sudah tengah, sampai di mana tadi? Saya sudah lupa pindah kemana ya. Diulang lagi. Ya itu saja. Kalau ini makin panjang yang ini makin. Coba kita coba yang paling panjang ini. Ki 0, 0 pindah ke Ki 2. 1 pindah ke Ki 1. 0 kembali ke Ki 1. 0 lagi kembali ke Ki 1. 0 lagi kembali ke Ki 1. 1 Ki 0. 1 Ki 1. 1 lagi mana ya? Ke Ki 0 lagi. 0 ke Ki 2. 1 ke Ki 1 dia ditolak. Ya, jadi ini ikuti saja. Tidak susah kok. Tidak susah. Ya, ini yang paling sederhana memang ya. Ini contoh berikutnya. Ya, Q0, A, Q1 dan lain-lain. Jadi ini dua saja untuk. Nah, ini juga contoh-contohnya kalian bisa lihat. Oke, saya stop share. Jadi tadi kita ke DFA, ya. Jadi pekan depan sebelum kita masuk pindah ke NFA, kita coba dulu latihan latihannya ya. Nanti saya kasih nanti kita latihan soal mudah-mudahan. Nah ini kemarin juga ini saya kesulitan sebenarnya mengajarkan ini kalau tanpa papan tulis. Tapi kalau misalnya kita dapat kelas ya kita cari kelas. Kalau memang tidak ada kelas ya kita tetap online. Jadi pekan depan kita lihat saja dulu. Sambil kalian cari-cari kelas deh. Kalau misalnya ada yang kosong, kapan ya Kak sesuai dengan jadwal kalian terus kabari saya supaya tidak tabrakan juga dengan jadwalku.
Karena memang harus digambar. Jadi untuk menjelaskan itu digambar. Ini kan tadi DFA ya. Jadi untuk menggambarnya tidak susah juga karena masih sederhana. Nanti kalau masuk ke NFA, nah ini mulai susah karena apalagi kalau saya menulis di laptop begini di layar kayaknya enggak bagus ya, enggak. Apa saya sudah berusaha menulis tapi mesin pengenalnya ini apa stylusnya ini tidak terlalu bagus mengenalnya jadi jelek kelihatannya. Jadi nanti kita sambil kalian cari-cari kelas. Sebenarnya saya itu punya kelas kosong, ada kelasnya, tapi orangnya tidak ada. Itu di hari, tapi saya kemarin saya sempat menyebut, saya takutnya ada yang masuk. Hari Kamis jam, tunggu saya lihat jam berapa itu ya sistem pengenalan pola yang tidak ada mahasiswanya, tapi ada kelasnya. Kamis jam 10 itu di lab sister. Itu kosong itu kelasnya. Karena sudah dijadwalkan ada, tapi mahasiswanya tidak ada. Coba kalian cek besok. Kalau masanya tidak ada yang ambil di situ, hari apa nih? Rabu besok tuh Kamis. Kalau kalian tidak tabrakan di jadwal itu, coba mi cek. Karena saya yang mengajar sebelumnya. Di kelas itu saya mengajar sebelumnya. Kalau memang mau, coba cek kalau mau kita lanjut ke situ. Jadi kalau misalnya kalau besok tidak ada di jadwal tak, kalau mau saya masuk jam 10 itu bisa saja. Kan saya kayaknya tidak menguji ini, tidak ada jadi saya lihat ujian tutup besok. Jadi saya tidak keluar dari kelas supaya tidak ada yang masuk. Kalau mau. Toh, jadi kita bisa lanjut misalnya untuk materi berikutnya supaya pekan depan, supaya di pekan puasa tanggal 19 18 itu siapa tahu ya kalian masih di kampung. Siapa tahu pemerintah itu puasanya tanggal 19, ya kita enggak tahu karena kan pemerintah ini yang belum ada. Kalau Muhammadiyah kan sudah jelas tanggal 18 dia mulai berpuasa. Siapa tahu kalian masih mau di kampung, setidaknya kita sudah tutupi di pertemuan besok hari Kamis. Terserah sih, coba melihat dulu di besok. Yang saya tahu itu kelasku, ya, itu hakku, tapi tidak ada mahasiswanya, tapi ada kelasnya. Di jadwal itu dijadwal di lab sister. Kalau mau, nanti besok dilihat. Oke ya, saya screenshot dulu. Absen sudah ada toh? Mohon izin belum ada ibu dari jurusan untuk dikirim. Oh, kemarin yang kelas pemodelan Tekom ada, Mi. Oh di Mungkin oh di kalian Telkom belum sudah cari. ada Iya, kemarin dia belum? sudah punya. Biasanya dikirimkan di grupnya ibu terus Oh, ada oh absen tiga. mungkin. Iya Mungkin bu, baru selesai yang Tekom. Karena kan adminnya berbeda ya. Biar Min, nanti saya anu iya dulu. bu nanti Saya screenshot saja. iya bu. Tunggu sebentar saya anu dulu, Dik. Saya screenshot dulu layar. Eh, siapa yang terakhir tadi? Mas. Oh, banyak juga pesertanya. Sebentar, tunggu sebentar. Tunggu saya anu dulu ya. Saya foto layar dulu karena untuk laporannya, monitoring.